Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian Al-Ajur Rumiyah, matan terkait Nahwu yang dikarang Ibnu Ajur Rum rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai bab Al-Mubtada wal Khobar. Setelah sebelumnya kemarin kita melalui dua bab dari bab dari em, marfu'atil asma, isim-isim yang rofa apa saja, ada 7. Dua telah kita lewati, yakni fa'il, juga naibul fa'il yang di sini disebut al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Kemudian kemarin sedikit dibahas tentang i'rab. I'rab secara bahasa artinya penjelasan, kemudian tanda-tanda asli dari setiap jenis i'rab, ya. Rofa tanda aslinya dhammah. Kemudian ada tanda yang tersembunyi yang muqaddarah, yang di isim, yang di fi'il ada yakhsha. Kemudian sekarang kita memasuki mubtada dan khobar. Kita baca babul mubtada'i wal khobar. Bab tentang mubtada dan khobar. Al mubtada'u, mubtada apa itu? Mubtada adalah al-ismu al-marfu'u al-'ari 'anil awamilil lafziyah. Mubtada adalah isim rofa yang al-'ari, yang kosong, yang tidak memiliki al-awamil, faktor-faktor al-lafziyah, amil yang nampak yang disebutkan, al-lafziyah. Oh, berarti ada amil yang tidak nampak. Ya, karena ada, dan itu cuman di mubtada ini. Cuma ada dua, sama di fi'il mudhari begitu. Ya, ini ketika ada satu kata yang tidak ada faktornya, maka dia akan menjadi rofa, menjadi mubtada. Kemudian khobar adalah, itu tadi definisi dari mubtada. Khobar adalah isim rofa al-musnadu ilaih, isim rofa yang disandarkan kepada mubtada itu. Ya, bagaimana itu? Di sini kasih contoh. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu. Zaidun qaimun. Zaid sedang berdiri. Ya, faktor dari Zaid ini kenapa dia rofa itu tidak ada di sebelumnya, tidak ada disebutkan apa-apa di sini, sehingga dia mubtada rofa. Kemudian qaimun ini khobar. Khobar isim rofa yang disandarkan kepada mubtada, ya. Berdiri. Siapa yang berdiri? Si Zaid. Ketika ditanya faktornya apa? Faktornya adalah mubtada ini, gitu. Kalau yang kemarin fa'il itu faktornya fiilnya, ya. Koma Zaidun. Zaidun isim rofa. Rofaknya karena faktornya karena fiil, ada fiil. Dia fa'il, ya. Demikian juga naibul fa'il ini. Duriba Zaidun. Ya, kemudian di mubtada khobar, mana tadi? Zaidani qa'imani. Ya, atau sebelumnya yang tadi di sini disebutkan khobar isim. Namun ini
kurang tepat, ya nanti akan dijelaskan di kitab ini sendiri. Jadi bukan isim saja, dia bisa berbentuk jumlah kalimat. Az-Zaidani qa'imani. Al-Mu'allif Ibnu Ajurum pengarang kitab memberikan contoh Az-Zaidani qa'imani. Dua Zaid berdiri. Kemudian Az-Zaiduna qa'imuna. Banyak Zaid, para Zaid berdiri. Sehingga di sini mubtada khabar tidak cuman bisa mufrad saja, namun bisa musanna, dua atau bahkan lebih jamak seperti fa'il. Kemarin diberikan banyak contoh koma zaidun, koma zaidani, koma zaiduna begitu ya. Kemudian wal mubtada'u qismani zahirun wa mudmarun. Nah, di sini dijelaskan mubtada ada dua jenis. Zahir, isim zahir dan juga isim domir. Isim zahir adalah lawannya isim domir. Ya, seperti yang Zaidun ini, Zaidun. Fadzahir ma taqaddama dzikru. Isim zahir ya seperti Zaidun, Zaidani, Zaiduna dan yang lainnya. Adapun lawannya isim dhamir wal mudmar cuman cuma ada 12, hanya terdapat 12. Ya, ini bentuk-bentuknya wahia ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma. Ana artinya saya. Saya taruh di sini ana qaimun, saya berdiri. Wa nahnu wa anta wa anti ini kami artinya nahnu. Anta artinya kamu. Anti juga kamu, namun untuk perempuan. Antuma, kalian berdua. Wa antum, antum artinya kalian. Antunna artinya kalian. Kalau wa di sini itu artinya dan ya. Cuman kalau di bahasa Arab itu disebutkannya banyak di sini wa. Kalau kita hanya menulis dengan koma begitu. Sehingga diterjemahkannya tidak usah. Wahua, ya huanya di sini. Hua adalah dia, tapi laki-laki. Kemudian hia dia juga untuk perempuan. Huma, mereka berdua. Hum, mereka, banyak orang, laki-laki dan hunna untuk perempuan. Ini mubtada, ya pembagian mubtada ada dua. Pembagiannya kismani, dua kisem, kisem jenis. Zahir wa mudmar. Ini yang mudmar. Ada 12. Kemudian sekarang kita masuk ke, oh dikasih contoh dulu. Nahwu qaulika. Seperti ucapanmu. Ana qaimun. Wa nahnu qaimuna. Dari contoh domir. Ana qaimun. Saya berdiri. Wa nahnu qaimuna. Kami, kita berdiri. Wa ma asbaha dzalik. Dan apa-apa yang semisal dengannya dan lain-lain. Contoh yang semisal dengan anak qaimun, nahnu qaimun. Ya, kemudian tadi apa lagi? Anta, anti, antuma, antum, anta qaimun, anti qaimatun, gitu. Antuma qaimatani. Kemudian ada jenis khobar. Ya, khobar ada dua jenis. Tadi mubtada, barusan. Sekarang khobar. Khobar mufrad wa ghairu mufrad. Ada khobar mufrad dan khobar yang tidak mufrad. Ya, sebagaimana tadi disebutkan di sini, khobar bukan cuman sekedar isim saja. Fal mufradu nahwu qaulika Zaidun qa'imun. Khobar mufrad adalah seperti qa'imun. Ya, Zaid berdiri. Maksudnya adalah bukan yang satunya yang di bawah ini. Wa ghairul mufradi arba'atu asya. Ya. Khobar selain yang mufrad ini ada 4 jenis. Al-jar wal majrur ini satu. Kemudian wadzarf, dzaraf,
kemudian fiil dan fa'ilnya, kemudian ternyata mubtada dan khobarnya juga bisa menjadi khobar. Oh, bagaimana itu? Nah, di sini dikasih contoh. Nahwu qaulika Zaidun fid dari. Ini Zaidnya mubtada, kemudian fid darinya khobarnya. Fid dari. Ini jar dan majrur. Apa itu jar dan majrur? Yaitu isim atau huruf jar fi yang di awal-awal disebutkan ya. Apa namanya? Min wa ila wa an wa ala gitu-gitu. Ada di awal disebutkan itu huruf-huruf jar, kemudian jar wal majrur. Majrur adalah isim setelah huruf jar tersebut. Fid dari, ini dia. Ini hurufnya, ini isimnya. Jar majrur. Wa Zaidun indaka. Ya, khabarnya indaka ini. Ini zorof. Zorof artinya yang menunjukkan eh, suatu tempat atau waktu. Namun yang dimaksud di sini adalah tempat. Zaidun indaka. Zaidun ada di sisimu. Ya, contoh yang lain Zaidun misalnya amamaka atau kholfaka. Ya, di samping, ya di depan, di belakang begitu. Itu yang dzaraf. Ini kita kasih nomor 2. Kemudian jar majrur. Kita kasih nomor 1 aja di sini. Satu. Huruf jar dan juga isi majrurnya. Kemudian dzaraf. Ya, yang ketiga adalah fiil berserta fa'ilnya. Kata kerja dan juga pelakunya. Contohnya di sini Zaidun koma abuhu. Nah, ini fiilnya, kemudian abuhu ini fa'ilnya yang melakukan pekerjaan. Berdiri siapa? Abinya. Bapaknya Zaid berdiri. Fa'il. Ya, ini mubtada. Dan dua ini bisa menjadi khobarnya si Zaid. Ya, karena kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Zaidun mubtada, khobarnya ini fiil dan fa'il digabung jadi khobar. Yang diistilahkan di sini, yang diistilahkan ini adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang didahului dengan fi'il. Kemudian yang terakhir, khobar bisa berbentuk nomor 4, mubtada dan khobar itu sendiri. Ya. Di sini wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid, budaknya Zaid sedang pergi. Kalau kita Arab jariyatuhu, kita jelaskan ini kedudukan posisinya, maka jariyatuhu adalah mubtada. Jariyatuhu sendiri adalah mubtada. Budaknya Zaid pergi. Pergi adalah khobar dari jariyatuhu. Ini mubtada. Ini khobar. Khobar. Ini bisa menjadi atau ini menjadi khobar dari si Zaid. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ya coba ini, cuman ini jarang ya, langka. Karena kalau misalnya kita pakai yang biasanya jariyatu Zaidin zahibatun begitu saja. Budaknya Zaid pergi. Ya, ini juga Zaidun koma abuhu koma abu Zaidin. Itu kan biasanya yang lebih enak gitu. Demikian empat empat jenis khobar atau 5 ya, sama yang ini mufrad tadi. Yang dimaksud mufrad di sini berarti selain dari ini empat, ya karena yang sebelum-sebelumnya kita tahu mufrad adalah dari segi angka. Misalnya si Z tadi Zaidun ini mufrad menunjukkan satu, Zaidani menunjukkan dua. Mufrad dari segi apa itu jumlah. Zaiduna ini jamak.
yang mufrad yang zaidun. Namun ternyata ada istilah mufrad juga pada khobar. Ya, ini apa? Yang bukan jar majrur, yang bukan dzaraf, yang bukan fiil bersama fa'ilnya, yang bukan mubtada dan khobarnya. Ya, seperti ini qaimun. Nah, qaimuna di sini contohnya. Ini kita katakan khobar mufrad. Ya, walaupun jumlahnya menunjukkan banyak orang para zaid. Namun karena dia bukan jar majrur, bukan dzaraf, bukan fiil ya, bukan fiil fa'il, bukan mubtada khobar juga, maka kita katakan ini khobar mufrad. Kalau kita jelaskan kita Arab kalimat kata qaimun adalah khobar. Khobar khobar rofa. Kenapa rofa? Karena amilnya faktornya ada mubtada si Zaiduna ini. Kemudian tanda rofanya alamat rofaihi al-waw. Rofa tanda rofanya al-waw. Niabatan anit dhammah. Ya, sebagai pengganti dari dhammah. Ya, karena rofa harusnya kan pakai dhammah. Namun ini pengganti dia pakai waw. Kenapa? Karena di anahu jam'u jam apa ini? Mudzakkar salim. Ya, aslinya qaimun ditambah waw dan nun. Qaimuna. Demikian kajian mubtada dan khobar yang mana kita mengetahui bahwasanya mubtada ada dua jenis, khobar ada lima, satu, dua, tiga, empat. Empat ini tambah yang di awal itu ada lima. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas apa di sini isim kana wa akhwatiha wa khabar inna wa akhwatiha. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.